Say berasal dari keluarga pedagang tekstil Protestan yang sukses di Lyon, Prancis. Latar belakangnya ini memberinya pemahaman langsung tentang dunia bisnis dan produksi. Ia sempat bekerja sebagai jurnalis dan di pemerintahan, tetapi kemudian membuka pabrik kapasnya sendiri. Pengalamannya sebagai pengusaha ini menjadi dasar bagi keyakinannya bahwa produksi adalah kekuatan pendorong utama dalam perekonomian. Ia berpandangan optimis terhadap kemampuan pasar untuk menyeimbangkan diri yang dirangkum dalam hukum Say. Selanjutnya ada biodata Jean-Baptiste. Nama lengkap Jean-Baptiste, lahir 5 Januari 1767 di Lyon, Prancis. Meninggal 15 November 1832 di Paris, Prancis saat usia 65 tahun. Kebangsaan Prancis, pekerjaannya ekonom, jurnalis, pebisnis, dan pengusaha. Selanjutnya ada latar belakang David Ricardo. Ricardo lahir di London, Inggris dalam keluarga pialang saham Yahudi yang kaya raya. Ia mulai bekerja dengan ayahnya di Bursa Efek London pada usia 14 tahun. Ricardo adalah seorang yang sangat cerdas di bidang keuangan dan berhasil membangun kekayaannya sendiri dalam waktu singkat, memungkinkannya pensiun dini. Pengalaman ini membentuk pandangannya yang lebih fokus pada keuangan, distribusi kekayaan, dan interaksi antar kelas-kelas sosial. Ia menggunakan logika dan metode yang lebih matematis untuk menganalisis ekonomi yang terlihat jelas dalam teori keunggulan komparatif dan teori sewa tanahnya. Selanjutnya ada biodata David Ricardo. Nama lengkap David Ricardo, lahir 18 April 1772 di London, Inggris. Meninggal 11 September 1823 di Gatcombe Park, Gloucestershire, Inggris pada usia 50 tahun. Kebangsaan Britania Raya, pekerjaan pialang saham, ekonom, dan politikus. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi dari Jean-Baptiste dan David Ricardo. Yang pertama hukum Say atau Say of the Market, yaitu supply critics on demand, artinya barang yang diproduksi atau supply secara otomatis akan menciptakan permintaan karena produsen akan menggunakan hasil penjualannya untuk memberi barang lain. Lalu yang kedua ada peran wirausaha dan produksi, yaitu ia melihat bahwa wirausaha adalah pihak yang mengkoordinasikan faktor-faktor produksi atau mengambil risiko dan menciptakan nilai melalui inovasi. Gagasannya ini menjadi fondasi bagi ekonomi kewirausahaan modern. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kritik terhadap campur tangan pemerintah. Saya percaya bahwa ekonomi akan berjalan dengan lebih efisien jika tidak banyak intervensi dari pemerintah. Ia mendukung kebebasan individu dan perdagangan bebas, serta percaya bahwa harga akan menyesuaikan sendiri lewat kekuatan penawaran dan permintaan. Yang pertama, teori keunggulan komparatif, yaitu Ricardo menjelaskan bahwa negara akan mendapat manfaat dari perdagangan internasional bahkan jika satu negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang. Yang kedua, hukum kenaikan biaya tanah, yaitu Ricardo menyatakan bahwa ketika produksi bertambah, permintaan sudah meningkat sehingga tanah yang kualitasnya lebih rendah pun akan digunakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori Jean-Baptiste Say. Untuk kelebihannya ada yang pertama, mendukung perdagangan bebas dan minim campur tangan pemerintah. Saya percaya bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan negara-negara dan individu untuk berspesialisasi dalam produksi barang atau jasa yang paling efisien mereka yang hasilkan. Ini akan mengarah pada peningkatan produksi secara keseluruhan dan mendorong kemakmuran global. Ia melihat pandangan bebas sebagai perwujudan dari hukum Say dalam skala internasional, di mana produksi di satu negara akan menciptakan permintaan di negara lain dan sebaliknya. Menurut Say, campur tangan pemerintah seperti pajak tinggi, regulasi ketat, atau monopoli yang disponsori negara hanya akan mengganggu alur alami pasar. Hal ini akan menghambat inisiatif pengusaha, mengurangi insentif untuk berproduksi, dan pada akhirnya menurunkan efisiensi ekonomi. Ia berpendapat bahwa pasar akan berfungsi paling baik jika dibiarkan bebas, di mana harga akan menyesuaikan diri secara otomatis melalui interaksi penawaran dan permintaan. Yang kedua ada wirausaha sebagai kunci pertumbuhan. Saya percaya bahwa kegiatan kewirausahaan yang produktif dan inovatif akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, bagi saya, pengusaha bukanlah sekadar bagian dari ekonomi, tetapi justru otak di baliknya yang membuat seluruh sistem bekerja. Dan yang ketiga ada teori utilitas subjektif. Untuk kekurangannya, yang pertama, mengabaikan permintaan efektif. Yang kedua, itu tidak menjelaskan krisis dan siklus ekonomi. Yang ketiga, terlalu idealis. Yang keempat, mengabaikan tabungan yang tidak diinvestasikan. Dan yang kelima, terlalu fokus pada penawaran.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori David Ricardo. Untuk kelebihannya yang pertama itu mendukung perdagangan bebas. Ini digunakan untuk membela konsep laissez-faire dan perdagangan bebas, serta menentang kebijakan proteksionisme seperti yang ditunjukkan David Ricardo dalam argumennya menentang Corn Law di Inggris. Yang kedua itu mengatasi kelemahan teori sebelumnya. Dan yang ketiga itu mendorong produksi barang. Teori ini menganjurkan spesialisasi produksi pada barang yang dapat dihasilkan suatu negara dengan biaya relatif lebih rendah, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Untuk kekurangannya, yang pertama itu terlalu banyak asumsi, yang kedua itu tidak realistis, dan yang terakhir mengabaikan faktor lain. Pertama ada Jean Baptiste. Hukum Say tidak lagi dianggap relevan untuk menjelaskan ekonomi modern. Meningkatnya kemiskinan dan resesi ekonomi seperti depresi besar pada tahun 1930-an dan krisis keuangan global pada tahun 2008 membuktikan bahwa permintaan agregat tidak dapat mencukupi, yang menyebabkan kelebihan pasokan dan kemiskinan. Selanjutnya ada dari David Ricardo. Teori keunggulan komparatif Ricardo masih sangat relevan hingga kini. Ini adalah salah satu prinsip dasar yang digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan perdagangan internasional dan spesialisasi antar negara. Sebagian besar perjanjian perdagangan global didasarkan pada asumsi bahwa spesialisasi dan perdagangan akan meningkatkan efisiensi dan kemakmuran bagi semua pihak yang terlibat.